Oke, selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Wahyu. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana membuat garis support atau resisten dalam sebuah grafik candlestick di sini, guna menentukan titik-titik penembusan atau pembalikan arah dari pergerakan harga. Oke, langsung saja saya buka di sini jendela baru untuk Euro USD. Kita rubah dulu ke format candlestick, kemudian kita perbesar sedikit, dan di sini saya merubah warna gridnya agak gelap sedikit biar candlenya lebih kelihatan. Oke, baik. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat atau membuka time frame yang lebih besar seperti weekly. Di sini kita bisa buat garis horizontal untuk titik supportnya di sini. Di sini juga menjadi titik resisten terakhir. Juga garis. Oke. Kenapa saya buat di sini? Yaitu awal-awal grafik dia turun menembus garis support. Ini awalnya garis support dan telah tertembus maka dia menjadi garis resisten. Jadi dia turun menuju support berikutnya, dia tidak bisa tembus, dia balik menuju titik resisten. Jadi pergerakan dia zigzag bergelombang, dia naik sampai titik resisten sini dan dia turun menuju support dan dia naik lagi. Kemungkinan dia akan mencapai titik resisten ini kembali karena posisi di sini kelihatannya pergerakan masih dalam sideways. Di sini kita bisa buat lagi titik supportnya. Kemudian kita buka di time frame di bawahnya D1. Ya, D1 kita bisa temukan di sini juga pergerakan harganya. Kita bisa buat garis dengan trend line. Ya, di sini trend line. Kita juga kenaikan. Ya, di sini awalnya dia garis support, namun kini menjadi garis resisten. Jadi dia menembus, bergerak naik menuju titik resisten, kemudian turun menuju titik support, dia kembali. Nah, ini kemungkinan pergerakan akan kembali ke titik resisten ini. Nah, kemudian kita buka lagi ke time frame H4. Nah, di sini kelihatan juga pergerakan harga. Di sini kita bisa buat garis trend line di sini. Ya, ini dia naik kemudian koreksi menyentuh titik support, dia naik lagi. Nah, di sini kemungkinan dia akan koreksi juga sampai di titik garis support ini, kemudian dia baru naik. Nah, di sini kita bisa juga buat garis horizontal untuk menentukan support.
rencana trading ini atau rencana trading kita ini pergerakan akan terkoreksi terlebih dahulu sampai di sini. Inilah yang akan menjadi penentu kita, apakah dia nanti candlestick menunjukkan arah uptrend, maka kita akan open posisi di sini buy. Tapi kalau dia menembus, dia kemungkinan akan turun dulu sampai titik support ini. Kita tunggu apakah dia berbalik arah. Kalau berbalik arah berarti kita posisi buy, dan ini menjadi garis resisten awal. Kemudian apabila dia tembus, maka dia akan turun sampai di sini, jadi kita posisi sell. Jadi posisi buy ketika di sini terjadi pembalikan arah. Kalau tembus kita tunggu dulu sampai di sini, apakah dia balik arah. Kalau balik arah berarti dia akan naik uptrend kembali. Namun kalau dia turun maka terjadi penurunan atau pembalikan arah, maka kita posisi sell. Yaitu gambaran singkat tentang cara membuat support resisten dan memanfaatkan support resisten tersebut untuk melakukan open posisi dalam trading kita. Namun untuk lebih akurat lagi, biasanya saya juga menambah indikator lainnya seperti moving average maupun stokastik dan RSI-nya. Untuk indikator tersebut akan saya jelaskan di kemudian hari, namun saya baru akan jelaskan ini sebagai modal dasar atau pengetahuan dasar kita bagaimana menentukan support dan resisten dan gambaran kita dalam melakukan open trading. Oke, terima kasih dari saya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.